Oke. Oke, bentar. Lagi mau ada sesuatu di solve it, maaf. Oke, jadi bismillah, aku akan share screen terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan kan ya share screen-nya? Udah ada, Kak. Oke, mantap. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalin dulu, namaku Arkananta Rasendria, aku dari FI 20. Aku juga ngajar di kelas 10 kebetulan. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lakukan di sini? Aku akan bahas beberapa soal dari sini yang mungkin keluar. Ya, mungkin keluar atau yang apa namanya, yang kira-kira sapi lah buat di kulik-kulik gitu. Ini kalau diselesaikan semua nggak mungkin. Apalagi soal yang bintangnya 2 atau 3 gitu. Tapi aku akan coba pilih soal-soal yang menurutku menantang. Oke, mungkin yang pertama aku bakal mulai dari soal medan listrik dulu. Oke, yang pertama aku bakal bahas soal yang nomor 22. Oh, ini lumayan juga bintang 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang muatan titik dulu lah. Buat pemanasan. Nah, oke. Kita akan coba kerjakan soal ini. Jadi nomor 22 ini ceritanya ada 4 buah partikel. Tentunya ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke. Aku kasih tulis di sini, ini Q1, di sini Q2, kemudian di sini Q4, dan di sini Q3. Kemudian di sini diketahui tetanya 30 derajat. Nah, terus ada lagi ini. Nah, di sini diketahui Q2 itu besarnya adalah positif 8 dikali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, yang Q3, Q4 itu sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Oke. Kebetulan ini muatannya kayak muatan elektron, jadi aku pakai notasi gini aja. Yang Q2 ini plus 5E. Nah, yang Q3, Q4 ini minus E. Karena kan muatan elektron itu kan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Nah, kemudian, bentar nih kok Q1-nya nggak ada. What is the identity between origin and particle 2? Is the net electrostatic force. Oke, ini emang nggak perlu muatan satunya diketahui. Jadi yang pertama itu dicari berapakah jarak dia besar kalau total gaya di Q1 itu sama dengan 0. Adalah, oke, ini suaraku masih masuk nggak? Masih masuk, Kak. Cuman tadi agak putus gitu. Dikit sih, tapi masih jelas. Oh, oke.
Oke, tadi soalnya barusan ada ini sih, barusan ada notifikasi kalau unstable connection. Jadi ya mohon maaf. Oke. Kemudian yang B itu pertanyaannya ini, kalau partikel 3 sama 4 itu dideketin ke sumbu X, tapi sumbu simetrinya ini tetap dipertahankan, apakah nilai D-nya akan lebih besar atau sama dengan atau gimana? Oke. Ya, kita abaikan dulu yang B lah ya, yang A dulu aja. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan pasti adalah menggambar diagram gaya. Aku misalkan dulu, pertama-tama muatan 1 itu Q1-nya positif. Jadi kalau aku gambarin diagram gayanya, oke. Ini D besar, kemudian di sini, ini soal A ya, ini D kecil. Nah, ini sudut tetanya adalah 30 derajat. Artinya apa? Artinya teman-teman pasti bisa tahu kalau jarak dari muatan 3 ke 1 dan 4 ke 1 itu adalah D per cosinus theta. Demikian pula yang bawah. Ini jaraknya juga D per cosinus theta ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita uraikan gayanya, ini kenapa? Kalau misalkan kita Q1 ini positif, berarti kan Q1 dengan Q3 ini kan bakal tolak-menolak ke sini. Namakan gayanya F13 gitu. Kemudian antara 1 dengan 4 pasti tolak-menolak. Ini F14. Dan kita tahu, karena Q1 positif dan Q2 negatif, maka gaya antara muatan 1 dan 2 itu pasti tarik-menarik. Akibatnya, F12 atau gaya antara muatan 1 dan 2 itu pasti ke kanan. Oke, mungkin gambar ini terlihat sedikit ruwet. Jadi aku uraikan terpisah ini. Ini F14. Ini ada, oke, ini sudutnya kita tentukan dulu. Apakah ini theta atau bukan? Dan yang pasti ya, jawabannya ini theta. Kenapa? Karena kan ini theta dan di sini sudutnya berseberangan. Berarti di sini F14 cosinus theta. Kemudian dari yang bawah juga ada F13. Ini ada F13 cosinus theta. Kemudian F14 ini ada ke atas. F14 sinus theta. Kemudian yang ke bawah juga F13 sinus theta. Dan gaya ke kanan adalah gaya F2. F12, maaf. Nah, sekarang ini. Kita kan tahu ya di sini itu F14, F13 sama F12 itu besarnya apa sih? Oke, kalau aku tulisin ya. F12 itu kan besarnya pasti ini. K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan jaraknya dikuadratin. Jaraknya berapa? Sini kan D kecil, ini D besar. Jadi jaraknya adalah kecil tambah D besar dikuadratin. Oke, tapi karena di sini aku udah minta besarnya, berarti Q2-nya bisa aku mutlakin juga. Kemudian untuk F13 dan F14, itu tuh kebetulan sama. Kenapa sama? Karena kan ini rumusnya ya. Buat yang F13, itu kan rumusnya K dikali Q1 dikali Q3 dibagi jaraknya kuadrat. D kuadrat sinus kuadrat theta. Yang F4, ini kan rumusnya juga kurang lebih mirip. Kok di sini theta, maaf. Per cos, maaf. D kuadrat per cos kuadrat theta.
Nah, kemudian yang F14, ini tuh rumusnya juga mirip, yaitu K dikali Q1 dikali Q4 dibagi dengan D kuadrat dibagi kosinus kuadrat theta. Nah, kita lihat di sini. Di soal kan udah diketahui kalau Q3 sama dengan Q4. Artinya apa? F13 dan F14 itu pasti sama besarnya. Kita ambil salah satu aja, misalkan ini. Q1, ini Q3 dibagi D kuadrat per kosinus kuadrat theta. Ini karena Q3 negatif, kalau mau nyari besarnya, bisa kita mutlakin. Nah, sekarang apa? Karena F13 dan F14 ini sama, maka gaya pada sumbu Y yang F14 sin theta dengan F13 sin theta ini bisa saling cancel. Sehingga kita cuma perlu meninjau persamaan gaya pada sumbu X. Kita cuma perlu meninjau ini. Yang artinya apa? Soal kan ditulisnya setimbang tuh. Kalau setimbang, artinya sigma fx-nya pasti 0. Ke kanan ada F12. Kemudian ke kiri ada F13 kosinus theta sama F14 kosinus theta. Kebetulan F13 dan F14 ini sama. Jadi bisa kita gabungin, ini F12 dikurangi 2 dikali F13 kosinus theta sama dengan 0. Oke, kita masukin aja ini angka-angkanya. Ini K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan D kecil plus D besar kuadrat. Kita pindah ruas, ini bakal sama dengan 2 dikali K dikali Q1 dikali besarnya Q3 dibagi D kuadrat. Ini kan per cos kuadrat theta ya. Kemudian di sini ada cos theta. Oke, KQ1 coret. Sehingga kita bisa dapat apa di sini? Kita bisa dapetin, ini aku rapiin dikit, ini Q2 dibagi D kecil plus D besar kuadrat. Ini sama dengan 2 dikali besarnya Q3 dibagi D kuadrat dikali dengan kosinus pangkat 3 theta. Sehingga, apa yang kita bisa dapetin di sini? Kita bisa dapetin D kecil plus D besar kuadrat itu sama dengan D kecil kuadrat dibagi 2. Ya kan, benar? Terus dikali dengan Q2 dibagi besarnya Q3 dikali dengan 1 per kosinus pangkat 3 theta. Kalau kita akarin, ini kan jadi kayak gini. D kecil plus D besar sama dengan D dikali akar Q2 per Q3 dikali dengan 1 per 2 cos pangkat 3 theta. Yang artinya apa? Besar D besar itu adalah ya D dikali akar yang dalam ini dikurangi dengan D kecil. Ini D besar. Ini yang D besarnya. Nanti teman-teman bisa masukin angkanya sendiri. Sebelum aku lanjut ke soal B, apa ada yang mau tanyain dulu? Halo, suaraku apakah masih aman di sini? Masih aman, Kak. Oke. Kalau ada yang mau tanya, interupsi aja nggak apa-apa. Oke, aku lanjutin. Nah, sekarang baru kita masuk ke soal yang itu.
Intinya ya, artikel 3 dan 4 deketin sumbu X. Tapi jarak pendekatannya itu sama. Jadi misalkan ya, aku punya koordinat kayak gini. Ini Q1 di sini, ini mula-mula ya. Ini Q2 di sini, kemudian ini Q3, dan di sini Q4. Kemudian di sini theta, di sini juga theta. Ini mula-mulanya kayak gini. Terus, astagfirullahaladzim. Q3 sama Q4, aku deketin ke sumbu X kayak gini. Efeknya apa? Efeknya ini. Tetanya berubah. Misalkan theta aksen gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan teman-teman pasti udah bisa merasakan kan ya kalau theta aksen itu nilainya pasti lebih kecil daripada theta. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rumus ini. Besar. Besar kan rumusnya ini kan ya. Itu sama dengan kecil dikali dengan akar Q2 dibagi besarnya Q3 dikali 1/2 sinus pangkat 3 theta dikurangi 1. Oke, kita tahu di sini kan Q2-nya plus 5E, Q3-nya E. Artinya apa? Q2/Q3 ini nilainya 5. Sehingga aku bisa simplifikasi dikit, ini rumusnya jadi kayak gini. D besar sama dengan D kecil dikali akar 5/2 kosinus pangkat 3 theta dikurangi 1. Nah, sekarang aku mau nyari D-nya besar ini pakai theta aksen yang berbeda. Berarti kan rumusnya bakal kayak gini. D aksen sama dengan D kecil dikali akar 5/2 kosinus pangkat 3 theta aksen dikurangi 1. Nah, kita kan tahu theta aksen lebih kecil daripada theta. Artinya apa? Kosinus theta aksen. Oke, ini rentangannya pasti tetanya antara 0 sampai 90 ya. Artinya apa di sini? Kosinus theta aksen itu pasti lebih besar dari kosinus theta. Akibatnya apa lagi? 1/kosinus theta aksen itu bakal lebih kecil daripada 1/kosinus theta. Ya ini kalau nggak dipangkatin 3 aja lebih kecil, apalagi dipangkatin 3. Artinya apa? D aksen ini nilainya pasti lebih kecil daripada D yang awal. Kita bisa dapatkan ini. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pengen nanya, Kak. Oh, mangga. Jadi itu sudutnya cuma digituin aja, Kak? Maksudnya cuma dibandingin aja atau nanti ada perhitungan yang lain? Masih belum paham ganti sudutnya gitu. Oh, di soal ini cuma diminta bandingin doang sih. Oh, siap-siap, Kak. Oke, langsung kembali. Oh, ini langsung soal materi, oke. Ada yang mau tanya lagi? Oh, kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjutin nggak apa kan ya? Atau mungkin ada yang mau tanya Mas Ian? Sepertinya nggak ada, Kak. Jadi bisa Oke. dilanjut. Oke, Sipi.
Yoi, kemudian aku akan membahas yang soal lain lagi. Nomor 23 ini idenya juga sama. Oke, tadi itu kita udah bahas gaya-gaya itu kan ya. Net electric volt to the particle produced. Oke. Aku bakal bahas soal yang nomor 7 ini. Ya, ini mungkin nggak terlalu susah. Cuma takutnya ntar kita bingung mainin vektornya. Mungkin kalau misalkan teman-teman akademik ini mau ngajak lagi waktu mau UTS, silakan ya. Ini juga banyak kok stok soalnya kalian. Oh, mantap banget, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, makasih kembali. Ini menarik juga. Menarik, dan ini soalnya kebetulan yang sering aku pakai tutor dulu. Oke, tapi ini kenapa aku ngambilnya nggak semuanya ya? Karena kan aku juga menyesuaikan sama pasar soal. Kemungkinan yang keluar yang sekitar itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini ada 4 muatan. Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, in unit vector notation, what net electric field do the particles produce at the square center? Oke. Jadi ini ada 4 muatan. Yang Q1 besarnya 10 nanocoulomb, yang Q2 minus 20 nanocoulomb, kemudian yang Q3 ini plus 20 nanocoulomb, yang Q4 minus 10 nanocoulomb. Oke. Nah, di sini biar enak, aku mau mendefinisikan Q itu nilainya adalah 10 nanocoulomb positif. Artinya apa? Q1 di sini sama dengan Q. Kemudian Q2 sama dengan minus 2Q. Kemudian Q3-nya sama dengan plus 2Q. Nah, yang Q4 ini sama dengan minus Q. Nah, di sini kita akan mencari berapakah medan listrik pada ini, pusat persegi. Ini persegi, sisinya A semua. Oke, ini yang dicari, hati-hati, in unit vector notation. Maksudnya apa? Teman-teman nyatakan besar E-nya itu dalam EX I topi ditambah EY J topi. Ini maksudnya. Oke. Nah, di sini kita bisa agak eset dikit. Kenapa? Oke, kita kan tahu di sini jarak antara titik sudut persegi dengan titik pusat persegi itu pasti A/2 di Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih besar medan listrik oleh tiap muatan. Oke, jangan lupa ini sudutnya pasti 45 semua. Oke, sekarang aku bakal gambar lagi di sini. Ini Q1 sama dengan Q kecil, kemudian di sini Q2 sama dengan minus 2Q kecil, yang di bawah Q3 sama dengan 2Q kecil. Nah, yang Q4
ini sama dengan minus Q kecil. Oke. Yang pertama, kita akan mencari medan listrik karena Q1. Itu kan pasti arahnya ke bawah sini kan ya. Artinya apa? E1 itu secara vektor kita bisa nyatakan dalam, oke, misalkan 45 derajatnya di sini. Berarti sama dengan K dikali Q dibagi dengan A per 2 akar 2 kuadrat dikali dengan apa? Dikali dengan sinus 45 derajat I-topi ditambah kosinus 45 derajat J-topi. Yang mana kebetulan ini tuh nilainya sama dengan, oke, ini KQ per A kuadrat, ini dikali 2. Yang ini kita kalikan dengan setengah akar 2 I-topi ditambah setengah akar 2 J-topi. Kalau kita rapiin dikit, E1 secara vektor itu dapat kita tuliskan dalam akar 2 dikali KQ per A kuadrat I-topi plus J-topi. Ini kita jadikan persamaan 1. Oke, sekarang kita bakal cari yang Q2. Yang Q2 kan arahnya masuk muatan ke sini. Oh, bentar-bentar. Ini aku ada yang baru ingat, keliru. Ini kan yang E1 kan ke kanan sama ke bawah. Artinya yang sumbu Y, dia negatif komponennya. Berarti ini I minus J. Maaf. Nah, sekarang untuk yang E2, E2 tuh dia kan ke kanan sama ke atas. Artinya apa? Artinya dia itu pasti I-nya positif, Y-nya juga positif. Dan kebetulan karena sudutnya 45 semua, jadi kan langsung aja di sini setengah akar 2 I-topi ditambah setengah akar 2 J-topi. Kemudian nilai ininya, apa namanya, nilai medannya, ini K kali 2Q dibagi A per akar 2 kuadrat. Oke, mungkin sekarang yang teman-teman agak bingung di sini ini. Ini kan yang E2 kan muatannya negatif. Tapi kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk di sini positif? Nah, alasannya tuh simpel, teman-teman. Teman-teman kan ini kan udah nggambarin arah-arahnya tuh. Saya kan di sini udah gambarkan arahnya, udah tahu pasti ke kanan atas. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah tahu pasti arahnya, kalau arahnya sudah tahu pasti, berarti teman-teman tinggal langsung mutlakin aja semuanya, muatannya. Tapi syaratnya ini ya, teman-teman harus tahu dulu arah medannya kemana, atau arah gayanya kemana. Itu teman-teman harus tahu dulu. Kalau nggak tahu itu, enggak sah. Oke, artinya di sini apa? Kalau aku rapiin dikit, ini pasti jadinya nilainya kayak gini. Ini KQ, ini 2-nya coret. Nah, ini kan akar 2 di bawah, ku kuadratin jadi 2, naik ke atas. Berarti ini 2KQ per A kuadrat dikali akar 2, dikali I-topi plus J-topi. Ini jadi persamaan kedua. Nah, untuk muatan yang lainnya, juga sama. Untuk E3 kan dia ke arah kiri atas. Kiri atas artinya apa? Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Jadi kita langsung aja masukin template di sini.
Oke, ini kan sama dengan minus setengah akar 2 I topi ditambah setengah akar 2 J topi. Kemudian yang di sini kan K dikali 2Q per A per akar 2 kuadrat. Ya udahlah ya. Langsung aja ini nilainya sama kayak yang atas kurang lebih 2 akar 2 K dikali Q per A kuadrat dikali dengan minus I topi plus J topi. Ini persamaan 3. Nah, kemudian untuk yang muatan keempat kan ke sini arahnya, medannya. Ke arah kiri sama ke arah bawah. Artinya, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Artinya apa? E4 ini kurang lebih bakal sama kayak yang I1, yaitu akar 2 AQ per A kuadrat. Ini dikali dengan apa? Dikali dengan minus I minus J topi. Oke, teman-teman udah dapat keempat persamaan. Nah, teman-teman kalau mau nyari E-nya berapa, ya udah tinggal jumlahin semuanya. Artinya medan listriknya itu sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4. Tapi teman-teman kudu jumlahin secara vektor. Oke, aku salin dulu semuanya. Ini akar 2 KQ per A kuadrat. Minus I topi plus J topi. Kemudian ditambah dengan 2KQ per A kuadrat. Dikali akar 2. I topi plus J topi. Kemudian yang ini ditambah dengan 2 akar 2 KQ per A kuadrat. Minus I topi plus J topi. Kemudian yang paling akhir ditambah dengan akar 2 KQ per A kuadrat. Dikali dengan minus I topi minus J topi. Oke, kita jumlah-jumlahin aja. Ini plus sama minusnya hilang, kemudian di sini ada minus sama plusnya hilang. Sehingga apa? Kita dapatkan medan listrik itu sama dengan minus 2 akar 2 AQ per A kuadrat I topi ditambah dengan 4 akar 2 AQ per A kuadrat J topi. Nah, ini adalah vektor dari medan listriknya. Kalau mau cari besarnya gimana? Ya, cari besarnya gampang aja. Kita tinggal cari pakai rumus Pitagoras. Akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Ini EX. Jangan lupa minusnya. Kemudian yang ini EY. Oke, seperti itu. Maaf ya kalau ini bosenin, karena emang soalnya juga bosenin yang ini. Tapi teman-teman harus kuat-kuat kuli. Kenapa? Karena soal-soal seperti ini itu aku prediksi sih pasti ada aja. Gimana? Apa ada yang mau tanyain dulu? Oke, bentar.
Oh, santuy. Besok nilai 120 maksimum. Baru tahu aku. Oke, nggak apa. Oh iya, mungkin meskipun demikian, aku ada Sinan ini nggak dimasukin lah ya. Nggak dimasukin nilai akhir. Tapi ada kemungkinan juga. Jadi teman-teman harus harus berusaha dengan maksimum. Apakah dimasukkan nilai akhir? Bukan, ya teman-teman intinya berusaha aja. Kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada, bakal cari soal yang lain. Ini medan muatan titik. Ini aku apa cari yang muatan yang nggak titik. Nanti jaringan bentar ya. Oke, maaf tadi emang tiba-tiba keputus. Aku lupa share screen. Oke, tadi kita udah pakai medan muatan titik. Sekarang aku mau nyoba cari yang bukan muatan titik. Bentar. Ada ini. Oke. Ada 2 soal yang menarik. Aku bakal pakai soalnya nomor 24 sama 32. Oke, teman-teman tolong dipersiapkan dulu. Mentalnya dikit karena ini bakal nguli. Buat dengerin hitungannya. Ini tuh, aku juga kaget ya kok di kalian nggak masuk ke soal tutorial ya ini. Aku dulu dapat di soal tutorial kayak gini. Bentar, aku sambil coba cek ya soal tutorial kalian. Aku lupa juga. Ya, ini di kalian nggak ada soal tutorial kayak gini. Tutorialnya mirip-mirip gitu. Padahal di aku tahun lalu ada loh itu. Soal yang mirip-mirip kayak gitu. Kaget aku, serius. Oke, yaudah deh. Berarti artinya aku benar-benar harus keluarin di sini. Oke. Sebuah batang isolator dengan rapat muatan homogen, muatan totalnya Q. Dibengkokin dengan bentuk lingkaran. Apa namanya? Sebuah sumbu yang tegak lurus, tegak lurus lingkaran, melewati lingkaran, cincin, itu sepanjang sumbu Z. Berapakah medan listrik pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga? Kemudian dalam R, berapakah nilai Z agar medannya maksimum? Kemudian yang D, kalau R-nya 2 cm, Q-nya 4 mikrokolom, berapakah medan maksimumnya? Oke. Artinya apa? Di sini aku bakal mencari dulu berapakah medan listrik karena lingkaran ini pada jarak Z. Di sembarang Z. Misalkan di sini. Oke. Teman-teman kan tahu rumus medan listrik itu kan kita juga bisa nyatakan dalam seperti ini. Integral K dQ per R kuadrat dikali R topi. Yang mana R topi ini adalah jarak dari muatan ke titik tinjau. Tapi di sini ini vektor satuan ya.
Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan ini? Oke. Teman-teman harus membuat segmentasi dulu. Aku bakal bagusin dikit kalau gitu gambarnya. Bentar. Atau pakai gambar yang di sini aja nggak apa-apa. Teman-teman buat segmentasi kecil di sini. Dan di sini kan teman-teman tahu kalau lambdanya homogen. Yang mana lambda ini besarnya adalah Q besar dibagi 2πr. Karena kan panjangnya kawatnya kan keliling lingkaran. Nah, kalau kita tinjau seperti ini, cuma di satu titik, ini bakal agak ribet dikit. Cuma, kalau kita tinjau di semua titik, teman-teman tuh bakal tahu kalau medan listrik yang arahnya radial atau ke jari-jari lingkaran itu pasti meniadakan semua. Sehingga apa? Teman-teman bakal menyisakan medan listrik yang arah Z doang. Jadi kita bisa langsung capcus di sini. Misalkan sudut tetanya di sini ya. Sudut yang ini sudut V aja deh. Kalau sudut yang di bawah, sudut segmentasi kecil ini adalah ini d theta, gitu misalkan. Oke. Artinya apa di sini? Medan listriknya itu pasti arahnya ke Z topi. Kemudian di sini ada K. K ini 1/4 pi epsilon 0. Kemudian dikali dq. dq-nya apa? dq itu muatan di segmentasi kecil ini. Yang mana nilainya adalah lambda dikali R d theta. Loh, kok bisa tahu, Kak? R kali d theta. Ya kan teman-teman kan di situ tahu. Kalau yang segmentasi kecil itu bentuknya busur lingkaran. Busur lingkaran dengan sudut bukaan d theta itu pasti panjangnya R dikali d theta. Sehingga apa? dq-nya di sini menjadi lambda dikali R d theta. Dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya apa? R kuadratnya adalah akar R besar kuadrat ditambah Z kuadrat. Dikalikan dengan kosinus V. Karena kita cuma mau ngambil di arah sumbu Z kan. Nah, terus di sini teman-teman kan tahu kalau cos V-nya itu sama dengan Z dibagi dengan akar R kuadrat plus Z kuadrat. Oh iya, maaf ini nggak pakai akar yang pertama karena dikuadratin. Oke, terus integralnya gimana, Kak? Integralnya masih gampang ini. Kita kan tahu kalau sudut lingkaran itu dari θ sama dengan 0 sampai θ sama dengan 2π. Sehingga langsung aja d theta kalau aku integralin bakal jadi 2π. Oke. Berarti di sini 2π dibagi 4π epsilon 0 dikalikan dengan lambda. Lambdanya adalah Q dibagi 2πr dikali R dikali Z dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Kalau aku rapiin dikit, 2π-nya coret. Artinya rumusnya bakal menjadi, ini R-nya juga coret, rumusnya bakal jadi apa? Q dibagi 4π epsilon 0 dikalikan dengan Z dibagi R besar kuadrat ditambah Z kuadrat dipangkatin 3/2. Ini rumusnya. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja di sini yang A ketika Z sama dengan 0, secara trivial teman-teman bakal dapat medan listriknya pasti 0. Oke. Dan ini kan masuk akal ya. Kalau di tengah-tengah sini kan pasti lambdanya ngilangin semua. Kemudian yang B, untuk Z sama dengan tak hingga, ya berarti teman-teman cari limit Z mendekati tak hingga dari E-nya. Kalau kita cari di sini berarti, oke, tapi di sini kan ini Z pangkatnya 1 dibagi yang bawah. Yang bawah pangkatnya 3/2. 3/2 berarti harusnya cepat meledak yang bawah.
Ini juga 0. Nah, sekarang yang C. Berapakah nilai Z sedemikian hingga medan listriknya maksimum? Ya, teman-teman bisa pakai yang udah pelajari di 41. DE DZ itu harus sama dengan 0. Oke. Coba di sini ini Q per 4 pi epsilon 0-nya keluar. Dikalikan dengan turunannya ini. Ini Z dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Ini per DZ. Oke. Ini teman-teman bisa pakai rumus yang turunan itu. Turunan bagian, berarti ini R kuadrat ditambah Z kuadrat, pangkatnya 3/2, dikurangi dengan Z, dikali dengan ini. Minus 2, kemudian R kuadrat ditambah Z kuadrat, pangkat minus setengah, dikalikan 2Z. Dibagi dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3. Itu harus sama dengan 0. Oke, tinggal selesaikan yang atas saja. Ini bakal jadi R kuadrat plus Z kuadrat doang. Karena kita kaliin yang ini. Kita kalikan dengan R kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah aja. Oke, kalau kita kaliin, yang ini kan jadi pangkat, ini pangkat 2 harusnya, maaf. Ini ditambah dengan 4 dikali Z kuadrat, sama dengan 0. Oke, ini Z pangkat 4, ditambah, bentar, ini berarti jadi, wait. Dimensinya nggak betul. Ini 2Z. Oh ya Allah, aku baru nyadar. Ini kok malah aku integralin. Harusnya diturunin, maaf. Kalau aku turunin, ini bakal jadi minus 5/2 harusnya. Ini dikali dengan minus 5/2. Minus 3/2. Ya, di sini dan seterusnya. Kenapa langsung aku tulis dan seterusnya? Karena di sini agak, oh ya Allah, maaf, aku baru ingat. Kalau diturunin, ini nggak boleh kita jadiin pangkat negatif, karena ini turunan pecahan. Berarti ini pangkatnya jadi pangkat setengah doang ini. Ini pangkat setengah aja. Ini dikalikan dengan 3/2. Dikalikan dengan 3/2, benar. Oke. Wah, maaf. Ini kalau kita kulik dikit, ini bisa kita keluarkan, R kuadrat plus Z kuadrat, pangkat setengahnya dikeluarin. Ini dikali dengan R kuadrat ditambah Z kuadrat, dikurangi dengan 3 Z kuadrat. Itu sama dengan 0. Oke, ini kita bisa abaikan. Kita tinggal urusi yang dalam. Berarti ini menjadi R kuadrat dikurangi 2Z kuadrat sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai Z-nya adalah plus minus R dibagi akar 2. Ini nilai Z-nya. Nah, kemudian yang D teman-teman bisa masukkan sendiri untuk angka-angkanya. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan dulu? Ini mohon maaf kalau terlalu mulia ini malam-malam. Halo, apakah suaraku masih masuk? Masih aman, Kak. Masih ada, Kak. Oke. Masuk, Kak. Oke. Ini sebelumnya aku mohon maaf ya kalau ini turunannya mungkin agak ribet dikit. Tapi karena ini emang caranya kayak gini sih. Dan jujur ya, aku juga kaget loh di soal tutorial kalian tuh gak ada soal yang kayak gini.
Jadi aku mau nggak mau terpaksa milih soal ini akhirnya. Oke, kalau nggak ada, wah ini mohon maaf ya kalau sampai ternyata berkurang juga pesertanya. Oke. Karena jujur, soal kayak gini itu ngulinya emang agak ribet dan teman-teman harus biasakan itu. Soal modelan kayak gini itu sering keluar soalnya. Nggak tahu kenapa kok nggak ada kemarin di soal tutorial. Kalau di ujian sering juga nggak, Kak? Sering, aku dapat soal kayak gitu juga soalnya masalahnya. Makanya aku jadi harus ngeluarin ini gara-gara kalian nggak pernah dapat tutorial. Kalau ngapalin rumus doang berguna, Kakak? Maksudnya itu kan di TPP santuy gitu kan udah ada rumusnya gitu. Nah itu dihafalin kira-kira berguna nggak, apa useless? Maksudnya ntar bentuknya aneh-aneh gitu apa gimana? Kadang-kadang useless sih jujur. Jadi emang kalau kayak gini tuh mending kalian belajar nulis sendiri deh. Jangan dihafalin. Daripada kalian nanti keblank waktu ujian susah. Gimana? Masih kuat mau ngulis soal lagi yang ini? Aku lanjutin kalau gitu. Ini mah udah lah ya ini. Oke, bismillah. Wait a minute, oke. Oke, sekarang teman-teman, ya udah deh, ini 31, 32, 33, teman-teman silakan pilih mau yang mana. Pilih satu. Ya ini sebenarnya aku juga maunya yang nggak simetris, Kak. Yang mana 31 atau 33? Mungkin 33 kali. Oke. Semi infinite nih. Oke, menentang juga ini. Tadi kan yang simetris udah kan ya tadi. Oke lah, mungkin 31 masih gampang karena kan dia apa namanya? Ya cuma sumbu X. Yang 32 juga simetris, masih gampang. 33 ini yang nggak simetris. Oke. Ya sih jujur aku juga kaget kalian dapat yang kayak gini tutorial. Takutnya besok susah gitu. Oke. 33. In figure 2020 strip 51, 22 maaf. Semi-infinite non-conducting rod. Ya, jadi itu intinya dia ke kanan itu tak hingga. Dia punya rapat muatan panjang lambda. Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwasannya medan listrik pada titik P ini membentuk sudut 45 derajat terhadap batang dan hasilnya ini tidak tergantung R. Oke. Ya, kita misalkan aja di sini. Ini jaraknya X dari pusat apa namanya? Koordinat atau dari ujung ini. Yang artinya adalah kalau kita pecah sudutnya, ini ada theta di sini. EP-nya itu sama dengan EX I-topi ditambah EY J-topi. Oke, ini biar nggak pakai minus-minusan, aku balik sengaja. X-nya ke kiri ya, positif, Y-nya ke bawah positif. Oke, sekarang kita akan mulai menguli satu persatu. Tarik napas dulu. Oke, kita bakal cari nilai EX. EX itu kan kita bisa nyari pakai rumus ini kan ya. Integral K dQ dibagi R kuadrat, R kecilnya yang ini.
Dikalikan dengan apa? Dikalikan kosinus theta. Kita tahu ini lagi. Kita kan juga tahu kalau ini ikannya keluar aja. dq itu sama dengan apa? dq itu pasti sama dengan lambda dx. Ini lambda dx dibagi dengan R kuadrat. R kuadratnya apa? Ini R besar kuadrat ditambah X kuadrat. Dikalikan dengan kosinus theta. Kosinus theta-nya itu apa? Yaitu X dibagi dengan R kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah. Oke. Wow, kalau gini gampang dong. Ya, emang gampang ya, emang. Ini K lambda. Ini integral X-nya dari 0 sampai tak hingga. X dx dibagi dengan R kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Loh, Kak, kok enak banget Kak ngomong gampang? Ya, emang gampang. Teman-teman kan tahu, X dx itu bisa dijadiin dx kuadrat dibagi 2. Yang mana nilainya itu sama dengan D. R kuadrat plus X kuadrat dibagi 2. Ya udah. Ini EX, ini K lambda. Kita integral ini dari ini. Ini D R kuadrat plus X kuadrat. Ini per R kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Oke, ini dari 0 sampai B. Kenapa sampai B? Jangan lupa teman-teman aturan integral tak wajar. Ini itu harus berubah batasnya yang atas. Jadi limit B mendekati tak hingga. Oke, ini 2 di bawah. Oke, sekarang tinggal kita kulik doang. Ini E-nya pasti sama dengan lambda per 2 kali dengan ini 2. Ini 1 per R kuadrat plus X kuadrat. Batasnya dari, ini pangkat setengah, batasnya dari 0 sampai B. Yang mana B itu mendekati tak hingga. Oke, ya udah. 2-nya coret, kita bisa dapetin E-nya adalah K lambda. Oke, kalau misalkan dia tak hingga kan pasti ini 0 kan ya nilainya. Berarti ya udah di sini pasti minus 1 per R. Nilai EX-nya adalah minus K lambda per R. Atau kalau kita mau pakai besarnya aja, besarnya adalah ini. K dikali lambda dibagi R. Oke, ini baru EX. Sekarang kita bakal cari yang EY. EY kan ini bentuknya apa? K dq per R kuadrat dikali sinus theta yang sekarang. Oke, sin theta itu besarnya adalah besar dibagi akar X kuadrat plus R besar kuadrat. Jadi kurang lebih nanti bentuknya bakal kayak gini. Oke, ini lambda dx. Kemudian yang bawah ini jadi R kuadrat ditambah X kuadrat. Sin theta-nya jadi R dibagi akar R kuadrat plus X kuadrat. Oke, kita masukin aja Y-nya sama dengan K lambda integral. Ini R-nya keluarin juga. dx dibagi dengan R kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan tak hingga. Lah, terus kalau kayak gini gimana? Teman-teman, di sini misalin pakai substitusi trigonometri. Misalkan X-nya sama dengan R tangen theta gitu. Sehingga dx-nya sama dengan, jangan theta deh, pakai V. Dx-nya sama dengan R secant kuadrat V dV. Oke. Berarti ini EY-nya bakal jadi kayak gini. K lambda R. Oke. Ketika X-nya 0, tangen V-nya 0. Dan ketika X-nya tak hingga, tangen V-nya pi/2 pasti. Akhirnya di sini bakal jadi apa? Ini dx, ini R secant kuadrat V. dV dibagi dengan
R kuadrat ditambah R kuadrat tangen kuadrat V. Pangkat 3/2. Kita tahu kalau tangen kuadrat V tambah 1 kan jadinya sekant kuadrat V. Dipangkatin 3 jadi sekant pangkat 3 V. Ini yang bawah jadi R pangkat 3, sekant pangkat 3 V. Oke, ini R kuadrat sama R pangkat 3 coret. Ini sekant V kuadratnya sama pangkat 3 coret. Jadi apa? Jadi gampang banget ini. E-nya sama dengan K lambda per R integral V sama dengan 0 sampai I/2 1 per sekant V dV. Dan teman-teman pasti tahu kalau sekant V itu sama dengan 1 per cos. Jadi di sini bakal jadi kayak gini. K lambda per R integral V sama dengan 0 sampai I/2 cosinus V dV. Ya kalau kita integralin kan bakal jadi sinus V. Ini K lambda per R sinus V dari 0 sampai I/2. Yang langsung aja kalau kita masukin bakal jadi apa? K lambda per R. Wow, sama dong. Emang. P-nya adalah K lambda per R I topi ditambah K lambda per R C topi. Wow. Oke. Dan teman-teman pasti tahu kalau komponennya ini sama, pasti sudutnya 45 derajat. Misalkan tangan betanya sama dengan 45 derajat. Pasti kayak gini. Nah, and that this result is independent of distance R. Wah, ini nggak mungkin. Harusnya dependent ini. Karena kan kalau independent kan ya dimensinya jadi nggak setara. Mungkin maksudnya sudutnya. Sudutnya pasti 45. Nggak pengaruh R-nya berapapun. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kuliah di sini, emang. Gimana? Apakah ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau aman. Semangat. Oke, tarik nafas dulu. Masih mencerna. Oke. Kalau gitu, kasih waktu dulu deh kalau gitu. Oke, kita mulai lagi. Wow, ini baru mulai metode yang kayak gini. Belum yang hukum Gauss ini. Bentar. Apakah kalian ngasih soal hukum Gauss? Mari kita lihat. Oh, ini udah ada yang hukum Gauss. Wait a minute. Oh, ini sudah potensial di sini. Oh, oke, paham. Inner radius A2 cm
B 2,4 cm. Oke. Ternyata di sini teman-teman nggak ngasih soal yang konduktor ternyata. Oke. Sekarang aku tanya, teman-teman mau bentuk yang mana dulu? Bentuk yang apa di sini? Mau yang bola, yang silinder, apa yang plat? Buat yang hukum Gauss. Yuk, ini aku udah tawarin nih. Mau yang silinder, mau yang plat, mau yang bola. Oke, mau yang silinder boleh. Oke, aku ambil yang nomor 32 kalau gitu. Menarik sekali. Wait. Oke. Nah, jadi ceritanya di sini ada long, sangat panjang, non-conducting silinder, jari-jarinya 4 cm. Nah, kemudian dia itu punya rho sama dengan AR kuadrat. Oke. Nah, di sini ditanyakan berapakah medan listrik pada R sama dengan 3 dan R sama dengan 5. Yang mana yang satunya di dalam silinder, yang satu lagi di luar silinder. Oke. Ya, kalau gitu aku gambar dulu. Pakai penampang melintangnya aja. Ini R besar. Kemudian di sini ini R kecil yang pertama, dan yang satu lagi yang kedua di luar. Oke. Ide dari hukum Gauss silinder adalah ini. Kalau teman-teman pakai hukum Gauss silinder, permukaan Gauss-nya itu harus berbentuk selimut silinder. Pasti. Kenapa kok bentuknya selimut silinder? Kan teman-teman tahu, dari pusat kan medan listriknya kalah keluar lewat radial gini kan. Lewat jari-jari kayak gini kan. Artinya apa? Permukaan yang ditembus itu pasti selimut silinder. Atau kalau gambar di sini. Ini kan E-nya ke sini. E-nya ada yang ke sini juga. Ada yang ke sini. Ada yang ke sana. Berarti kan apa? Permukaan Gauss-nya itu selimut silinder. Oke. Sekarang kita tinggal pakai hukum Gauss. Untuk yang R kecil kurang dari R besar, ya kan kita gampang aja berarti apa? Q enclosed-nya itu cuma antara dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R kecil. Berarti apa di sini tinggal 0 sampai R kecil, rho R dV. Kalau kita masukkan, ini 0 sampai R kecil, rho R-nya berapa? Rho R-nya kan tadi ini, AR kuadrat. dV-nya apa? Ingat, dV-nya pasti pakai dV yang silinder. Untuk silinder, dV-nya itu sama dengan 2πRL dr. Berarti di sini dikalikan dengan 2πRL dr. Sehingga nilainya pasti ini. Ini kan pangkat 3, kalau diintegralkan pangkat 4, berarti setengah A pi R pangkat 4L. Terus mungkin yang teman-teman bingung ini, loh Kak kan silindernya tak hingga. Terus L ini apa?
L ini kan sebenarnya ini. L itu panjang selimut tabung. Loh, terus kan tapi tak hingga Kak panjang silindernya. Ya emang. Jadi L di sini adalah panjang cuplikan panjang atau tinggi cuplikan silinder. Loh, kenapa kok nyuplik dikit banget Kak? Ya kalau tak hingga ngitungnya susah. Dan terus kok udah tahu Kak kalau arah E-nya itu apa namanya? Pasti lewat selimut. Karena dia tak hingga. Karena dia tak hingga, pasti arahnya keluar keluar dari samping-samping selimut. Mungkin teman-teman bisa bayangkan analoginya pakai gini. Teman-teman lagi di depan lagi depannya apa, atau jangan lagi di depan gedung deh. Karena teman-teman FITB misalkan teman-teman lagi ekskursi gitu. Lagi coba membuat sistem perpipaan. Nah, kan pipanya pasti sangat panjang tuh. Terus teman-teman lihat pipanya itu bocor di satu titik di tengah-tengah pipa. Kan pasti teman-teman lihatnya kayak cuma keluar dari selimut tabung itu doang kan. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Oke. Sekarang di sini kita tinggal pakai Gauss integral E dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Oke. Tadi aku udah bilang dA-nya kan pakai yang ini. Luas selimut yaitu R kuadrat kali L. Maaf. Selimut itu berarti 2 pi RL. Sama dengan Q enclosed-nya ini setengah A I R pangkat 4 kali L dibagi epsilon 0. Pi-nya coret, L-nya coret, R-nya coret 1. Sehingga didapat medan listriknya adalah A per 2 epsilon 0 dikali R pangkat 3. Ini untuk R kecil kurang dari R besar. Nah, sekarang bagaimana kalau R kecilnya lebih dari R besar? Ya, teman-teman tinggal ganti batas Q enclosed-nya gitu aja. Q enclosed-nya pasti dari 0 sampai R besar. Oke. Rho RDR. Teman-teman kalau masukin sama kayak tadi, jawabannya tinggal ganti R kecil sama R besar. Jadi ini jadi setengah A pi R besar R pangkat 4 L. Kemudian untuk Gauss-nya, integral tertutup dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Oke, ini E, dA-nya jangan lupa pasti 2pi dikali R kecil kali L. Kok R kecil, Kak? Ya kan emang permukaan Gauss-nya lebih besar daripada silindernya. Kan permukaan Gauss itu adalah permukaan yang menutupi atau melingkupi semua medan listrik. Nggak peduli apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada silinder. Ya udah. Ini sama dengan setengah pi R pangkat 4 L dibagi epsilon 0. Oke, di sini rumusnya agak beda dikit. E-nya adalah, oh ini 4 harusnya, maaf. Ini 4. E-nya adalah ini. A dikali R pangkat 4 per 4 epsilon 0 R kecil. Oke. Beda dikit kan ya ini. Kalau yang di dalam, R kecil pangkat 3. Kalau yang di luar, R besar pangkat 4 dibagi R kecil. Itu bedanya. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? No. Halo, apa ada yang mau tanyakan dulu? Sepertinya belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, alhamdulillah materi medan listriknya udah beres. Untuk yang bola, oke, mungkin
Karena tadi nggak ada yang konduktor, aku bakal tambahin dikit. Bentar. Tadi kok nggak ada soal yang survei, aku tadi lihat. Oke, bentar ya. Laptopku tiba-tiba masalah. Oke, udah beres, alhamdulillah. Oh, yang ini yang survei. Oke, ini nggak ada yang konduktor. Ternyata sama teman-teman nggak ada yang nanyain konduktor. Ya udah kalau gitu. Kalau teman-teman nggak ada yang nanyain konduktor, berarti aku langsung apa ini? Oh, Zoom sharing host. Oke. Kenapa aku ngeluarin soal? Oke. Kalau teman-teman nggak ada yang nanyain konduktor, oke, mungkin aku buat soal sendiri. Nah, atau mungkin aku sekedar mengingatkan aja gitu ya. Misal ya, di sini itu ada muatan plus Q. Kemudian di sini ada bola konduktor yang berongga. Ini ciri-ciri dalamnya A kecil, A, yang luarnya B. Nah, teman-teman diminta menentukan medan listrik pada tiap region atau tiap daerah. Terus ini, yang luar ini memiliki muatan total plus 3Q itu misalkan. Oke. Sekarang konsepnya gini. Ini plus. Oke, untuk yang R kecil kurang dari A, kan teman-teman gampang kan ya. Ini tinggal pakai kayak rumus E biasa pada muatan titik. KQ per R kuadrat. Kemudian untuk antara R sama A sama B, itu juga gampang. E-nya pasti 0. Kenapa E-nya 0? Karena ini konduktor. Konduktor itu sifatnya adalah apa? Muatannya hanya di permukaan. Di dalam konduktor, itu nggak ada muatan. Nah, mungkin teman-teman yang agak tricky dikit itu yang ini. Berapakah medan listrik untuk R lebih dari B? Oke. Di sini, muatan titik plus Q itu menginduksi muatan di permukaan dalam yang besarnya adalah minus Q di sini. Nah, karena konduktor ini muatan totalnya 3Q, artinya apa? Yang di luar, itu tuh harus misalkan punya muatan Q kecil. Sedemikian hingga apa? Q kecil ditambah minus Q, itu harus sama dengan 3Q. Yang artinya, pada permukaan luar, muatannya itu adalah 4Q. Nah, kemudian berapa Kak medan listriknya? Nah, ini yang harus hati-hati teman-teman. Konduktor itu punya sifat shielding. Shielding itu apa? Shielding itu adalah meniadakan informasi dalam konduktor. Jadi apa yang dapat teman-teman simpulkan di sini? Meniadakan info dalam konduktor itu maksudnya apa? Nah, kalau teman-teman sebagai pengamat warna biru muda berdiri di luar konduktor, teman-teman itu nggak akan tahu di dalam ada muatan plus Q, kemudian ada minus Q di permukaan dalam, ini nggak bakal tahu. Teman-teman di sini cuma tahu muatan permukaan bola konduktor itu sama dengan 4Q. Artinya apa? Untuk R lebih dari B, ya udah. Kalau kita pakai Gauss, Q enclosed-nya itu pasti 4Q. Bukan 3Q, hati-hati. Berarti ini E dikali 4πr kuadrat sama dengan 4Q per epsilon 0. E-nya adalah 4Q per 4π epsilon 0 R kuadrat.
Hati-hati di sini. Jadi itu yang perlu aku tekenin ke teman-teman. Baca lagi soalnya teliti-teliti. Apakah itu muatan total yang ditanya di soal atau bagaimana? Teman-teman baca yang teliti. Seperti itu. Apakah sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ini sengaja aku buat soal sendiri karena nggak ada soalnya di sana. Maaf. Menurutku masalahnya penting. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau aman, aku bakal lanjut dengan 3 soal lagi. Cukup dikit, Kak. Ya, emang udah mencukupi kok sampai ini. Aku mungkin, bentar. Aku punya satu pertanyaan ke teman-teman nih. Listrik searahnya itu termasuk yang apa namanya? Kirchhoff 2 enggak? Halo, gimana? Sebenarnya Kak, kurang tahu juga mungkin, tapi materinya tuh sama kayak sampai tutorial yang bab 3 itu. Semacam oke. ini kali ke apa? Konduktor gitu. Apa? Konduktor yang pengantarnya listrik searah itu. Oh, oke, paham. Bentar, aku coba lihat soal tutorialnya dulu. Ada EduNext. Oke. Biasalah EduNext. Aku stop dulu. Takutnya ada yang K10 di sini. Ya, aku belum dapat soalnya. Oh, ini ada informasi KBF 1. Oh. Ya sih bener. Bingung emang. Ini takutnya ada yang K10 yang ikut nih soalnya. Jadi aku kepaksa take down dulu. Oke deh kalau gitu. Oke. Aku bakal pakai soal yang ini sekarang. Kebetulan soal ini tuh sering keluar, baik di KPF maupun ujian tahunku. Mungkin nggak dipakai lagi karena bosan, tapi bisa jadi dipakai lagi karena temanku juga banyak yang salah. Oke. Wire having a uniform linear charge density lambda is bent into a shape shown in figure 2547. Find the electric potential at point O. Oke, teman-teman di sini harus hati-hati. Kenapa? Yang diminta potensial. Ingat, potensial itu skalar. Dan terus kalau skalar efeknya apa, Kak? Kalau skalar, ya berarti kita nggak perlu perhatikan arahnya. Oke, kalau gitu ini soalnya aku tambahin, ini bakal jadi yang A. Bagaimana kalau dia ditanya potensial, kemudian yang B ditanyakan medan listriknya. Oke, kalau ditanya medan listrik, aku bakal jawab yang medan listrik dulu. Pasti jawabannya 0. Kenapa 0? Kalau medan listrik, ya karena ini batang kiri dan ini ada yang ke kiri, ini sama ke kanan. Ini muatannya sama. Kemudian yang dari lingkaran ke sini, oh bentar. Oh, enggak 0, maaf. Tidak 0, tapi cuma sisa yang muatan di lingkaran. Oke, aku kerjakan yang B dulu kalau gitu. Yang B, gampangnya adalah antara batang kiri dengan batang kanan yang panjang. Ini saling cancel. Jadi kita tinggal cari yang lingkaran ini. Yang 2R saling cancel. Kalau yang lingkaran, di sini O,
Ya udah di sini kan misalkan ini di theta gitu ya. Ini di theta, terus di sini sudutnya theta gitu. Di sini kan ada medan listrik E ke sini. Ini ada EX, EX-nya adalah E cos theta, kemudian yang E-nya E sin theta. Nah, medan EX ini pasti menghilangkan kiri kanan. Sehingga teman-teman cuma cukup nyari yang E sin theta. Oke, kita coba cari. EJ kan, E-nya kan sama dengan integral K dQ per R kuadrat sin theta. Oke, ini K-nya keluar. Dan kita tahu di sini R kecilnya pasti R besar. Berarti ini K per R kuadrat dikali dengan lambda R d theta sinus theta. Batasnya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi. R-nya hilang. Oke, ini E-nya sama dengan K lambda per R. Nah, sin theta d theta ini kan jadi ini kan ya, minus cos theta. Dari 0 sampai pi. Jadi besarnya berapa? Besar medan listriknya pasti sama dengan 2 K lambda per R. Kalau medan listrik masih gampang. Yang susah sekarang yang potensial. Nah, yang potensial, oke. Kita harus cari berapakah potensial dari masing-masing kawat ini. Yang 2R, kemudian yang lingkaran R ini, sama yang 2R di sini. Oke. Yang lingkaran ini potensialnya gampang. Kenapa? Ya udah, teman-teman tinggal coba aja. Ini kan jarak dari sini ke sini pasti R gitu kan ya. Oke. Kalau kita integralin berarti kan V sama dengan integral K dQ per R. Kebetulan R-nya sama semua. R besar semua. Jadi teman-teman tinggal integralin lambda d theta kali R. Pasti dapat teman-teman V-nya sama dengan K dikali pi kali lambda. Karena tetanya dari 0 sampai pi. Yang agak susah, yang ini. Batang. Oke. Yang batang, di sini jaraknya R besar. Teman-teman harus tinjau dulu di sini. Misalkan pada jarak X. Oke. Kalau di jarak X berarti apa teman-teman? Kita bisa hitung pakai potensial ini. Integral dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2R. Ini K dikali dQ. dQ-nya kan sama dengan lambda dx. K lambda dx dibagi dengan jaraknya ini. X plus R. Ya udah, langsung aja. Ini sama dengan K lambda dikali ln X plus R. Batasnya dari 0 sampai 2R. Nah, kalau 2R kan dia jadinya 3R. Kalau yang 0 jadinya R. Artinya apa di sini? V-nya sama dengan K lambda dikali ln 3. Nah, kalau teman-teman mau nyari potensial totalnya, ya kita jumlahkan aja. V0 sama dengan 2 kali V batang ditambah V-nya lingkaran. Ini sama dengan 2 K lambda ln 3 ditambah K pi lambda. Kalau mau kita keluarin, ini K lambda dikali dengan, 2 ln 3 itu kan sama dengan ln 9 ditambah pi. Ini potensialnya. Apakah ada yang mau tanyakan dulu? Nanti potensial totalnya tuh berarti ditambahin gitu nggak sih Kak? Yang batang kiri, kanan, sama melengkung gitu. Iya bener, tinggal tambah-tambahin aja. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi dulu?
Oke, santai, ini habis ini bakal aku selesain karena kalian kan jam 9 pagi besok KPF-nya. Takutnya ketiduran. Oke, kalau belum, ya udah. Hai. Oke. Sekarang aku bakal cari soal yang kapasitor. Langsung aja aku cari yang pakai dielektrik bentar. Oke. Aku kasih soal yang nomor 46 aja deh kalau gitu. Oke, aku coba kasih soal yang nomor 46. Tapi 46 ini nanti bakal aku tambahin soalku sendiri dikit. Biar langsung ke cover gitu lah. Oke, bismillah. Nah, jadi di sini ada C1. C1 itu ada dielektriknya dengan konstanta dielektrik 3, yang C2 kosongan. Oke. Ya, misalkan ini di sini kan ditulis kalau luas permukaannya sama A, kemudian jarak pisahnya sama-sama D. Cuma yang ini ada kapanya gitu. Oke, yang pertama kan di sini ditanyakan berapakah muatan yang tersimpan di kapasitor plat paralel ini. Dan yang kedua, soal tambahannya adalah berapakah muatan masing-masing kapasitor. Oke, kita cari dulu masing-masing kapasitansinya. C1 kan sama dengan ini. Epsilon 0 dikali A per D. Jangan lupa dikalikan kappa. Yang C2, karena dia kapanya 1, berarti pasti langsung epsilon 0 A per D. Sehingga kapasitansi totalnya itu sama dengan, ya kita jumlahkan aja berarti. Sama dengan ini epsilon 0A per D dikali kappa plus 1. Oke, kalau teman-teman mau nyari berapakah kapasitansi muatan totalnya, teman-teman langsung aja pakai rumus, ya kapasitansi pengganti dikali dengan V-nya baterai berarti. Yaitu sama dengan ini. Epsilon 0 A per D dikali V kappa plus 1. Nah, cuma kalau mau mencari masing-masing C gimana? Nah, ingat, kalau paralel pada dua titik jepit yang sama, itu V-nya sama. Sehingga apa? Kalau di sini, ini kan V baterai, artinya apa di sini? V1 itu pasti sama dengan V2, yaitu sama dengan V-nya baterai. Jadi aku bisa langsung aja, kalau mau nyari Q1 tinggal C1 kali V, kalau Q2 tinggal C2 kali V. Nah, sekarang pertanyaanku lagi, bagaimana kalau kapasitor tadi di seri? Kalau di seri, ingat, ini C1 yang tadi masih sama, ini C2. Kalau di seri, ingat-ingat, kapasitansinya itu bakal mengikuti kayak rumus hambatan yang paralel. Berarti seper C seri itu sama dengan seper C1 tambah 1 per C2. C serinya itu sama dengan C1 C2 dibagi C1 plus C2. Kalau aku hitung di sini, berarti jadinya ini kappa dikali epsilon 0 A per D dikali epsilon 0 A per D dibagi dengan kappa plus 1. Epsilon 0 A per D. Ini kucuran 1. Oke. C serinya ketemu sekarang. Nah, kalau di seri itu yang sama adalah arus atau muatannya.
Sehingga apa? Pasti di sini Q1 sama dengan Q2, yaitu sama dengan C seri dikali V-nya. Baterai, yaitu sama dengan kappa per kappa plus 1 dikali epsilon 0 A per D dikali V. Ini muatannya. Yang berbeda adalah beda potensial masing-masing kapasitor. Ya berarti kalau V1 kita nyarinya pakai Q per C1, yang V2 tinggal pakai Q per C2. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau aman. Oke. Sekarang kita tinggal ke soal satu lagi yang terakhir tentang apa namanya? Mengukur resistansi. Aku anggap di sini mungkin kalian belum dapat hukum semuanya. Karena kayaknya di kelas 10 belum ya, Kak. Kalau di kelas 10 aku belum tahu juga. Soalnya itu tergantung ya. Karena tiap kelas itu kayak beda-beda gitu loh. Aku lihat adik kelasku yang FMIPA itu, mereka udah sampai medan magnet. Agak ngebut mereka. Aku nggak tahu, kurang tahu kok di FITB kayak gimana. Kalau di kelas lain kayak gimana? Kan, magnet apa? Iya, Kak. Magnet ini yang sebelum arus listrik apa? Medan magnet gara-gara arus listrik kemarin saya nyampe habis bab yang medan magnet yang gaya magnet gitu. Oh, oke, mantap kalau udah sama juga. Iya, Kak, tapi tiap kelas tuh kayak beda-beda gitu. Ada yang udah mau hampir bab terakhir, tapi ada yang masih belum ke medan magnet. Nah kan emang ada yang beda-beda kayak gitu kelasnya. Takutnya emang ada yang kayak gitu ntar, jujur. Tapi kalau UTS sampai mana ya Kak materinya? Aku belum tahu ya kalau itu. Belum juga dikasih tahu sama dosenku. Kalau tahun lalu sampai mana Kak? Tahun lalu itu kalau nggak salah sampai magnet selesai. Semuanya pokoknya. Berarti sampai kayak solenoida kayak gitu-gitu ya? Apa? Kumparan gitu. Kecuali Faraday belum. Cuma masalahnya kan kayak kurikulum kalian tuh kadang-kadang ada yang dirubah gitu kan. Kayak kalkulus kan ada yang persamaan diferensial tiba-tiba sebelum UTS gitu. Aku dulu persamaan diferensial itu materi bab terakhir. Paling akhir. Kalau kalkulus A itu dapatnya ini apa? Vektor tuh dapat juga nggak sih? Tapi kayaknya dipilih-pilih ya, kayak yang vektor ya. Dan kalian dapatnya baru habis UTS. Aku dulu sebelum UTS sudah dapat. Jadi kayak kurikulumnya agak beda gitu loh, nggak tahu kenapa. Oke, maaf. Bentar. Aku lupa. Oke, kalau gitu mungkin aku bakal kerjakan soal yang terakhir, yang nomor 35 ini. Wow. Capek juga ternyata. Nggak apa, tapi menyenangkan juga. Oke. Ini ada, apa namanya, aku lupa. Resistor, bentuknya kerucut yang terpancung. Kayak gini. Asumsikan rapat arusnya konstan. Berapakah resistansi gun? Oke. Teman-teman kan tahu rumus hambatan kalau di kawat biasa kan ini. Rho dikali L per A. Nah, kalau di sini, teman-teman harus pakai segmentasi dikit. Misal kayak gini gitu ya. DR itu sama dengan apa? Rho dikali DL dibagi dengan luas permukaan ini.
Nah, sekarang bagaimana Kak cara kita menghitung hubungan luas permukaan dengan L kecil ini? Oke. Teman-teman buat dulu gambar kerucutnya secara full. Kayak gini. Yang dihilangin kan yang ini. Segini A, kemudian ini B. L besarnya bentar. Keliru. Maaf. A itu jari-jari yang kecil, yang atas, yang B yang besar yang bawah. Terus panjangnya ini L besar. Nah, teman-teman misalin aja di sini itu hanya yang dari atas sampai yang A ini. Terus teman-teman definisikan jarak L kecil itu jarak sembarang antara lingkaran yang kecil sampai tertentu gini. Misalkan di sini jari-jarinya R kecil gitu. Nah, kalau teman-teman pakai kesebangunan, teman-teman itu bakal dapat apa? Teman-teman bakal dapat kayak gini. Kalau pakai kesebangunan, teman-teman bakal dapat H ditambah L dibagi dengan B, itu kan sama dengan H per A. Teman-teman bakal dapat H itu sama dengan apa? Oke. Bentar. Ini A kali H ditambah L kali A sama dengan B kali H. Sehingga H kecil itu sama dengan A dikali L per B min A. Nah, kalau teman-teman sampai L kecil di sini, artinya teman-teman bakal dapat apa? Oke. H dibagi R kecil, itu sama, H dibagi A, itu harus sama dengan H plus L kecil dibagi R. Teman-teman bakal dapat jari-jari yang R kecil itu sama dengan ini. H plus L dibagi H dikali A. Oke. R-nya sama dengan 1 plus L per H. Oke. L per H dikali A. Berarti ini sama dengan 1 plus apa ini? L dikali B min A dibagi A kali L besar dikali A. Ini jari-jarinya. Sehingga kalau teman-teman masukkan ke resistansi, itu bakal sama dengan ini rho, ini integralnya dari L kecil sama dengan 0 sampai L besar. L kecil dibagi dengan R kuadrat. R besar ini sama dengan rho, ini dari 0 sampai L besar, DL, ini P-nya aku keluarin. Nah, R kuadratnya apa? Jadi kan ini A kuadrat kali dengan 1 plus L kuadrat. 1 plus L dikali B min A dibagi dengan AL besar kuadrat. Ya, teman-teman tinggal misalkan U itu sama dengan 1 plus L B min A dibagi AL, artinya DU sama dengan DL kecil dikali B min A dibagi A kali L besar. Oke, tinggal masukkan sini aja. Ini langsung resistansinya sama dengan rho per Pi, kemudian ini aku keluarin A dikali L besar dibagi B min A. Ini A kuadrat di bawah. Ini dari L kecil sama dengan 0 sampai L besar. Ini DU dibagi U kuadrat. Ya udah. Kita bisa hitung di sini sama dengan rho per Pi AL per, ini L-nya, A-nya aku hilangin 1. Berarti ini L besar dibagi dengan A kali B min A. Oke, kalau L kecil sama dengan 0, U-nya pasti sama dengan 1. Kalau L kecil sama dengan L besar, U-nya pasti nilainya 1 ditambah dengan B min A dibagi A.
Atau langsung aja ini A per A kan 1. Bentar, atau aku tulis di sini deh. UL itu sama dengan 1 plus B min A dibagi A. Sama dengan 1 plus B per A dikurangi 1. Tinggal B per A doang berarti. Oke, yang ini B per A. Kalau kita integralkan, di sini jadi minus. Ini minus 1 per U. Dari 1 sampai B per A. Oke, tinggal masukkan aja. Ini rho per P dikali L dibagi A kali B min A. Yang ini dikali dengan 1 dikurangi A per B. Ini kalau aku naikin ke atas, ini B min A dibagi B. B min A-nya coret. Sehingga didapat resistansinya adalah rho kali L dibagi P dikali A kali B. Oke, beres. Apa ada yang mau tanyakan dulu? Kak, aku mau nanya, itu yang rumus DR sama dengan sekian itu udah rumus umumnya apa cuman berlaku buat bentuk tertentu? Itu rumus umum sih, sebenarnya. Oh, oke, Kak. Oke, ini aku udahin dulu sampai sini. Kalau udah nggak ada yang tanya lagi gimana? Apa ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke, kalau nggak ada ya udah. Ini aku stop share. Dan aku akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya untuk nuturin FITB dari